Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di Forum PTTI pada akhir pekan terakhir di bulan Juli tahun 2021. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, dilimpahi semangat dan kebaikan setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan menyimak diskusi kelompok terfokus atau FGD dengan tema pembelajaran taksonomi yang menyenangkan yang diselenggarakan oleh PTTI bekerja sama dengan Departemen Biologi Unpad, Departemen Pendidikan Biologi UPI, Dikum Saintek LPPM UPI, Departemen Biologi Universitas Riau, Kebun Raya Purwodadi LIPI, dan Pusat Penelitian Biologi LIPI. Sebelum kita memulai acara, Bapak Ibu dimohon berkenan untuk bersama-sama di tempatnya masing-masing menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Acara di pagi hari ini akan diawali dengan sambutan dari Ketua PTTI, dilanjutkan dengan foto bersama untuk para hadirin yang sudah bergabung di Zoom meeting. Kemudian kita akan menyimak paparan pengantar dari guru kita semua, Bapak Profesor Min Arifai PhD, yang dilanjutkan dengan pemaparan sekaligus diskusi dari narasumber yang dipandu oleh moderator, Ibu Profesor Dr. Fitmawati MSI. Di akhir sesi pemaparan tersebut, kami undang Bapak Ibu untuk berperan serta dalam sharing session yang akan dipandu oleh salah satu narasumber kita dalam bentuk polling mengenai pembelajaran taksonomi. Link polling akan kami bagikan baik di jendela chat Zoom maupun chat YouTube. Besar harapan kami Bapak dan Ibu dapat turut memberikan sumbang pikir dalam perjumpaan kita kali ini. Sebelum dan sesudah sharing tersebut, panitia akan membagikan door prize dengan hadiah berupa total 5 voucher pulsa 100.000 dan 2 paket buku yang berisi 4 judul masing-masing. Hadiah tersebut dipersembahkan bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam FGD hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua yang berkenan mengikuti FGD hari ini meskipun di akhir pekan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pikiran Rakyat Media yang berkenan hadir dan meliput kegiatan kita hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Bayu Aji untuk menyampaikan sambutannya selaku Ketua PTTI. Terima kasih Mbak Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Pak Prof. Min yang sudah berkenan hadir, rekan-rekan semua, para taksonomiwan semua yang hadir di acara FGD kali ini. Jadi acara ini pertama-tama muncul atas ide dari Prof. Topik di forum PTTI yang kemudian disambut oleh Pak Budi dan teman-teman semua. Akhirnya kemudian kita membuat forum kecil, panitia kecil untuk mewujudkan ide tersebut. Saya ucapkan terima kasih ke Prof. Topik dari UPI, kemudian juga kerjasama ini ya, Prof. Budi dan teman-teman dari UNPAD, Departemen Biologi UNPAD, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Prof. Fitma dari Riau, dan juga kerjasama yang baik ini juga dari Pusat Penelitian Biologi, LIPI. Kita mencoba pemanasan untuk pagi ini sebelum kita ke Riau nanti pada bulan September ya, Profit ya. Ada seminar PTTI dan juga kongres PTTI di Universitas Riau. Monggo nanti meramaikan, sayang pandemi masih menggila di negeri ini, jadi masih dilaksanakan secara virtual, padahal saya sudah terbayang-bayang dengan es Laksamana mengamuknya. Luar biasa, ini keanekaragaman kuliner. Sebenarnya salah satu tujuan mengadakan seminar itu adalah melestarikan juga wisata-wisata yang lain ya. Selain saya senang sekali kalau misalnya menghadiri ini ada field trip. Ada field trip, kita bisa mengenal keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, termasuk juga makanannya, keramah tamahannya, dan semuanya. Tapi mohon maaf, ini terpaksa masih kita melakukannya secara virtual, termasuk meeting-meeting seperti ini. Teman-teman semua, ini juga sentilan dari Pak Budi ini, katanya pengen membayar utang dari Prof. Min yang belum selesai ditunaikan. Nah, ini salah satu langkah step lagi, kita mulai lagi bagaimana utang-utang tersebut dicicil pembayarannya. Makanya acara ini dibentuk dalam bentuk FGD sebagai sebuah pengantar. Nanti Prof. Topik akan mengantar selanjutnya bagaimana nanti mendeliver kegiatan selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Departemen Biologi UNPAD yang sudah berkenan menjadi host di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, ini kita mengikuti sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu, mohon maaf, saya sendiri tidak bisa mematikan mikrofon orang lain, jadi mohon agak lebih perhatian dengan mikrofonnya masing-masing. Sementara ada narasumber mungkin yang sedang berbicara, mohon agar bisa mematikan mikrofonnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tergabung di Zoom, dipersilakan untuk menyalakan kamera karena kita akan mengambil foto bersama. Di sini kalau di saya baru 42 ya, ada 2 halaman. Ya, betul Bu Wita, silakan ini baru ada 42. Ya, siap. Punten Bapak dan Ibu, boleh dinyalakan dulu kameranya. Kebetulan ini ada 2 layar, jadi mohon bisa ditahan senyumnya mungkin ya. Mangga, silakan Bapak dan Ibu yang belum dinyalakan kameranya, adik-adik peserta juga silakan. Ya, pagi ini yang sudah masuk melalui Zoom, termasuk panitia dalam 42 orang mungkin Bu Wita ya.
Baik, masih ada apakah Bapak Ibu yang kameranya tidak dibuka, memang tidak buka kamera? Bu Inggit, ada Bu Inggit mangga? Baik, kalau begitu saya akan foto dari sekarang. Mangga Bapak Ibu ditahan dulu senyumnya. 1, 2, 3. Kemudian halaman yang kedua, saya lagi. Oh maaf, saya akan admit dulu. Sebentar, yang akan join. Bapak dan Ibu yang baru join, silahkan dibuka dulu kameranya. Ini sedang sesi foto. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, mungkin untuk dua halaman yang kedua sudah selesai. Oh, punten. Boleh diulang dulu yang keduanya, maaf. 1. Oh, masih ada yang buka kamera, Mangga? Silakan yang mau buka kamera. Baik. 1, 2, 3. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah selesai, Bu Teh Wita? Nanti mungkin akan diulang ya. Ini baru 42 orang. Ya, Mangga. Siap, insya Allah. Terima kasih, Tenisa. Bapak Ibu, di akhir acara nanti kita akan foto bersama lagi ya. Kita lihat jumlahnya sama apa tidak. Mungkin harusnya sih tidak. Baik, link absensi akan kami edarkan di akhir sesi narasumber. Jadi berikutnya kita masuk ke paparan dari guru kita semua, Bapak Profesor Min Arifai. Saya bacakan singkat saja ini CV-nya. Beliau saat ini merupakan anggota Komisi Ilmu Dasar di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP. Riwayat pendidikan dimulai di Akademi Pertanian Ciawi, setamatnya dari SMA di tahun 1958, dilanjutkan dengan pendidikan magister dan doktor di Universitas Sheffield, Inggris Raya tahun 1967. Riwayat karir beliau sangat panjang, dimulai di Herbarium Bogor sejak tahun 1962 hingga masa pensiunnya. Kemudian kiprah beliau sebagai seorang ilmuwan juga sangat panjang, tidak putus-putusnya peran serta di berbagai komisi, dewan, dan pertemuan-pertemuan ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Selain sebagai pakar biologi, beliau juga merupakan punya perhatian besar kepada bahasa Indonesia dan banyak terlibat dalam berbagai kepanitiaan termasuk untuk kamus biologi ya Pak kalau nggak salah. Beliau masih aktif memberikan bimbingan pasca sarjana di Institut Pertanian Bogor. Saya yakin sebagian besar Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun di YouTube pernah mendapatkan pengajaran dari beliau. Baik, selanjutnya kita simak paparan dari Pak Mi. Bapak, saya persilakan. Masih di mute, Pak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa mendapat kehormatan karena ditodong Pak Budi minggu yang lalu untuk mengantarkan Sinani. Saya bilang saya itu tidak biasa mengantarkan karena saya kebetulan saya punya keinginan untuk mengajak Anda bersama para kesempatan ini, marilah kita berniat betul-betul memperbaiki taksonomi kita. Karena sangat disayangkan bahwa walaupun sudah banyak kita punya doktor, punya magister dan lainnya, tapi karyanya kok masih begitu saja. Jadi tidak begitu banyak kualitasnya, sehingga ada sesuatu yang kurang pada hemat saya. Mungkin karena kita melupakan bahwa pendidikan kader kita di bawah itu masih lemah. Karena mereka masih salah diajar. Mari kita lihat bersama. Saya kira semua sarjana botani di mata orang awam itu sarjana yang tidak punya pengetahuan apa-apa. Karena kita tidak bisa berbakti untuk mereka. Kita betul-betul sarjana murni. Padahal negara kita, Tuan Budiman juga, itu memerlukan
bakti kita sebagai ilmuwan apa sebenarnya? Ini mungkin karena kita terlena untuk betul-betul hanya mengajarkan apa yang kita pernah dapat dari pendahulu kita, yang notabene juga tidak benar diteruskannya. Mungkin Anda heran untuk melihat bahwa sejak kita merdeka, itu pendidikan taksonomi yang benar atau yang benar itu dimulai baru tahun 55 di Ciawi. Mereka betul-betul mendidik sekelompok orang yang dianggap untuk mengisi herbarium Bogor, sehingga pendidikannya betul-betul tujuan taksonomi tadi. Tapi alhamdulillah tahun 61 kegiatan berhenti karena Ciawi diambil alih oleh Departemen Pertanian, sehingga tidak ada lagi. Nah, saya kembali ke Indonesia tahun 67 itu mencoba meneruskan apa yang sudah kita peroleh, mula-mula di UI, tapi juga nggak jalan, tidak selancar yang saya harapkan. Terus itu sampai kayaknya kok herbarium besar itu tidak yang pakai ya? Mengapa? Karena rupanya kita tidak dididik untuk pakai herbarium itu selama ini. Oleh karena itu kita mencoba dengan Leiden kerjasama macam-macam, lalu kita terus membuat PTPI tahun 85. Tapi juga tetap tidak ada kemajuan kecuali yang dilatih tadi. Oleh karena itu tahun 90 saya berpikir mengapa sih kita tidak gunakan LIPI? Kita punya uang banyak waktu itu, gunakan uang itu untuk pendidikan. Jadi saya minta kepada Ketua LIPI, IDEN untuk bekerja sama dengan IPB membuat satu program taksonomi yang dimulai tahun 90 tadi. Kita alhamdulillah anggota pertamanya itu sudah Profesor Tati Ikhmati dan sudah mengganti saya di PB sebagai guru besar. Jadi kami anggap itu sudah berhasil. Jadi ada kevakuman antara 61 sampai 90 itu ada kevakuman. Tapi maksud saya, kok mengapa sekarang begini saja ya kita? Mengapa masih rasa berjalan di tempat? Mungkin kita harus mencoba. Karena kalau kita sodorkan pada Pak Jokowi, mungkin beliau akan menghapus pendidikan taksonomi ini. Karena kok nggak ada gunanya sama sekali katanya. Karena kita tidak betul-betul menunjukkan bahwa kita tuh berilmu yang bisa disampaikan masyarakat. Mungkin karena kita seperti saya katakan dididik hanya untuk menjadi ilmuwan, tidak pernah dididik untuk menjadi pemilik ilmu yang ada gunanya. Mungkin kita harus betul-betul saja bahwa tidak ada bagian ilmu kita yang diajarkan untuk diterapkan. Mungkin kita sudah waktunya lagi untuk melihat bagaimana kita menggunakan ilmu ini supaya bisa ada gunanya. Seperti mungkin para mahasiswa kita melihat bahwa selama ini saya coba memasukkan tanaman budidaya ke dalam kurikulum. Jadi misalnya Ibu Amin itu mengenai pisang. Saya lupa semuanya, tapi yang terang sampai kemarin pun saya masih menguji seorang mahasiswa yang betul-betul masih mengenai tanaman hias. Jadi kita tuh betul-betul sudah mencoba lah. Tapi kembali kita tidak terstruktur karena kita tahu bahwa dari sekian puluhan ide itu tidak semua mahasiswa botani kita itu akan menjadi taksonom. Oleh karena itu marilah kita sekarang coba bagaimana supaya betul-betul dirasakan bahwa ilmu ini ada gunanya untuk mereka terapkan. Bagaimana kita membuat itu? Ini banyak cara. Yang ini saya sampaikan. Repotnya adalah bahwa kita tuh diajarnya sejak awal sudah mulai dengan ilmu yang salah. Kita merasa diajar morfologi, tapi yang diberikan fitografi. Saya yakin banyak mahasiswa biologi yang diajar apa itu oblong, apa itu ellipsoid, apa itu ovoidal. Tapi ilmu ini hanya dipakai untuk lulus ujian. Tidak pernah seumur hidupnya dia menggunakan kata ini, kecuali yang kerja di herbarium atau taksonomi. Karena ini betul-betul hanya kata-kata untuk menerangkan tumbuhan. Tapi apa gunanya? Nggak tahu. Mungkin juga kita masih salah-salah. Karena kemarin saya menguji mahasiswa yang mengatakan melanset itu kok salah gitu ya. Dan kemarin juga para editor Remartia tahu bahwa saya itu ribut dengan mereka. Karena melanset mereka itu lain. Bukan dengan seperti apa dibayangkan. Jadi kita mengajarkan karena ilmunya salah, pengetahuan salah, jadi yang jatuhnya salah. Nah ini tidak hanya saja ternyata. Sebagai kita ketahui, biologi sekarang itu tumpuannya keanekaragaman hayati. Kita tanya harus tahu jenis, gen, jenis, dan ekosistem. Tapi apa kita kuasai itu semuanya? Saya yakin, saya nggak tahu ini menurut catatan telah sekian 100 peserta, kebanyakan biologi, tapi saya yakin berapa di antara kita, jujur saja, yang bisa
mengerti apa sih plasmalosa itu. Kalau saya uji, mungkin tidak ada yang lulus, kecuali Ibu Elizabeth karena beliau mengambil itu. Tapi bagaimana yang lain? Ya kita tuh betul kayak oblong tadi, tidak bisa ditentukan, tidak mengerti. Karena sekarang tidak banyak yang tahu bahwa plasmalosa itu sebenarnya sama dengan DNA. Kita tidak sadar. Itu sumber daya kritikal, tapi apa? Karena kita betul tidak dapat pengetahuan dengan benar itu. Jadi bagaimana kita membuat morfologi itu, lalu ada maknanya. Itu sebenarnya gampang dilakukannya kalau kita betul-betul berniat bahwa kita bisa menggunakan ilmu itu, bisa menggunakan untuk bola kita. Jadi maksud saya, marilah kita sekarang berniat untuk membuat botani terapan, taksonomi terapan. Jadi maksud saya, apa yang sudah diajarkan di IPB itu kita teruskan dengan menggunakan tanaman budaya yang kita gunakan untuk kita bisa betul-betul kembangkan. Memang selama ini saya mencoba, ada mahasiswa yang sebenarnya dulu itu dia menemukan timun baru, liar. Tapi saya bilang, mengapa kan coba dikembangkan timunnya ini? Karena dia ternyata berhasil mengembangkan, menghilangkan hal-hal macam-macam itu. Tapi mengapa ini kamu kembangkan? Ini tidak jalan, karena kita betul tidak mau bekerja sama itu misalnya. Terus saya bilang, kalau itu saya lihat teman-teman yang belajar mikrobiologi, itu temannya bikin tempe, itu semuanya menjadi juru rasanya itu. Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Sehingga betul taksonomi kita betul-betul hanya ngapalin doang. Ya kita hanya punya diajar keterampilannya, tapi tidak ilmunya. Ingat, pengetahuan itu tidak ada, itu pengetahuan hanya sepakatan, saya ilmu itu yang kita kembangkan. Tapi inilah yang kita tidak berikan karena kita betul-betul tidak atau lupa mengajarkan bagaimana menanyakan, asking questions and seeking information. Itu belum kita ajarkan pada mahasiswa kita. Sehingga mereka tidak bisa apa yang dihadapinya untuk ditanyakan bagaimana supaya ini menjadi sesuatu yang berguna itu. Ini belum kita ajarkan baik. Jadi kita mungkin apa tuh terlalu abstrak yang kita pelajari. Kita tahu bagaimana bahwa durian itu dulu malvase, itu dulu babakase, sekarang malvase. Ini orang awam jadi makin bingung. Ini taksonomi apa sih? Hanya gonta-ganti. Sebenarnya karena mereka lupa bahwa kita sebenarnya tidak lupa mengajarkan bahwa yang kita otak-atik itu adalah pengetahuan kita, bukan duriannya. Duriannya sih tetap saja di situ, nggak akan berubah. Tapi pengetahuan kita berubah. Kita sekarang harus betul tahu bahwa durian sudah tidak lagi merupakan babakase, tapi kata UPG, APG masuk malvase. Tapi ingat, ada ahli morfologi menganggap itu semuanya salah. Yang betul adalah durionase. Nah, orang awam makin bingung. Nah, kita dikira betul hanya sebenarnya gonta-ganti nama aja. Tapi bagaimana kita sebenarnya? Bagaimana kita bisa menanyakan apa sih yang ilmu kita bisa buat banyak itu tadi? Mungkin kalau kita mengajarkan yang kurang membumi gitu. Nah, jadi bagaimana kita itu sebenarnya mendidik anak kita supaya betul-betul menjadi naturalis, menjadi orang senang tanaman, senang betul-betul karena mereka betul-betul berguru tanaman, tidak dengan lainnya, jadi tidak pusing dengan nama Latin, tidak pusing dengan klasifikasi, karena nanti ada di ujiannya ini masuk suka apa, kalau nggak itu dengan dosnya salah. Nah itu kan kita betul-betul diajar dengan hati yang tidak gunanya sama sekali. Jadi ingat, kita belajar taksonomi itu betul-betul hanya mengutak-atik pengetahuan kita, tapi bukan tumbuhannya nggak akan berubah-ubah. Jadi bagaimana kita buat itu bisa jalan semuanya. Jadi bagaimana kita membuat taksonomi itu berfungsi untuk pertanian. Ini sudah saya coba dengan mengajarkan tanaman budaya. Tapi berapa banyak di antara kita sadar bahwa destinasi uniform stabil itu masih belum berjalan di masyarakat. Karena kalau Anda beli pisang kepok, ya macam-macam, bisa manis, bisa pekat, bisa macam-macam. Ini nggak ada semuanya, nggak semuanya. Oleh karena itu, marilah kita coba sekarang mengubah semuanya jadi untuk betul-betul membuat supaya apa yang kita ajarkan itu, apa yang kita pelajari, apa yang kita berikan masyarakat kita, itu terkait seperti taksonomi. Jadi taksonomi bukan di tengah-tengah, tapi kita menjadi semacam dirjen untuk mengkoreksi semuanya. Kita cobalah kita angkup semuanya itu masuk menjadi bagian kita karena kita betul-betul ingin tanah kita dipakai, ilmu kita dipakai. Mari kita lihat. Caranya gampang sekali, yaitu dengan bagaimana membuat mahasiswa kita masuk kampus, itu langsung bergabung dengan tanaman. Jadi saya bisa menganjurkan, anak S1 kita, anak tingkat 1 kita masuk biologi, atau berilah dia suatu tanaman. Setiap di orangnya, katakan satu kelas 40 orang, 40 tanaman. Buatlah itu tanaman itu dipelajari sejak dia masuk sampai dia keluar, 4 tahun. Syukur-syukur menjadi tesisnya.
Jadi kita tentu membuat dia itu kenal dengan tanaman itu. Kita ajar dia bagaimana bunganya jadi buah, bagaimana prosesnya. Itu bagian morfologi. Jadi morfologi bukan obofatus, bukan segala itu. Tapi bagaimana bunga ini menjadi buah. Itu prosesnya bagaimana. Itu kita ajarkan. Gitu kita buat mereka sadar. Nah itu mereka itu beli tanamannya, suruh tanam. Saya kalau tanamannya mati di akhir 4 tahun, jangan dikasih ijazahnya. Jadi kita betul-betul supaya bisa betul-betul menggunakan ilmu tadi. Jadi bagaimana kita buat ini dengan cara menyenangkan yang nanti akan dipaparkan Pak Budi. Tapi betul-betul kita lihat supaya mereka itu tahu tanaman dan tahu gunanya apa. Nah, untuk itu kita betul-betul bisa menggunakan tadi saya katakan ini kita buat mahasiswa kita tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu bergabung, 4 orang bergabung. Nanti buatlah mereka melakukan apapun yang tentang ini. Ikutkan mereka dalam timnas. Suruh mereka kembangkan idenya. Apapun juga bisa dikembangkan dengan tanaman tadi. Jadi mungkin kelas 1 yang biasa sudah belajar, tingkat 2 dia akan latihan. Terus jadi dan semuanya lain-lain lagi. Jadi tadi kita sudah dengar Pak Bayu mengatakan bagaimana kita tuh mengenal mangga yang dianu tuh menjadi tidak hanya menjadi laksamana mengamuk. Bagaimana kita membuat mangga itu menjadi laksamana menyanyi misalnya. Karena kita ubah mangganya itu terus lupa kita olah. Kita jadikan itu betul-betul menjadi sesuatu yang berguna sekali. Jadi kita bisa membuat itu semuanya. Kalau kita buat mahasiswa kita, masih mulai tingkat 1 sampai tingkat 3 bergabung, membuat satu kelompok bersama-sama mempelajari semuanya. Dan ini kita nilai, kita uji, dan hasilnya harus diterbitkan. Jadi mahasiswa kita itu tidak usah belajar morfologi, tidak usah belajar fitografi, tapi minta tanamannya dipercayakan, diuraikan. Dia minta ke lapangan cari informasi di masyarakat, bagaimana mereka menggunakannya. Jadi kita coba ajar mereka etnobotani secara langsung, suruh mereka cari sini ke lapangan, ajar mereka bagaimana cari. Kumpulkan informasi di lapangan, lalu mereka tulis. Jadi bayangkan 4 orang yang kerjasama secara ramai tulis, dan itu masukkan dalam laman kampusnya. Buat ini suatu informasi, setingkat prosea misalnya, atau kalau mau bahasa Indonesia, tapi informasi masukkan ke sana, sehingga ini menjadi bagian daripada apa yang bisa diubah oleh perguruan tinggi untuk masyarakat, dibuka untuk umum. Jadi informasi itu kumpul banyak sekali. Tapi itu tidak cukup. Saya katakan, kita bukan hanya belajar, tapi kita ingin supaya tanaman tadi kita betul gunakan, kita buat itu. Kita minta mahasiswa kita putar otak, bagaimana membuat laksamana mengamuk menjadi laksamana menyanyi. Kita minta dia obat apa saja, kan itu bisa lakukan dengan kita tidak usah banyak-banyak memberikan tanaman karena PTPI dulu sudah mengumpulkan bahwa kita jangan lebih dari 40 suku deh dipelajari. Tapi pelajari kan benar. Tapi biarkan mereka yang memang senang taksonimi, maka betul secara dalam. Tapi yang tidak usah, mereka asal bisa menggunakan ilmunya untuk dipakai segala macam tadi. Saya lihat di luar negeri itu mereka cuma tidak banyak menggunakannya. Jadi saya tahu di suatu akademi di Hawaii itu setiap tahun hanya 1 jenis tanaman yang diajarkan. Tapi diajarkan sampai begitu dalamnya. Sampai dia itu bisa membuat apa saja, kan dilombakan pada mahasiswanya. Jadi sekarang di sana itu ada seorang yang membuat macam-macam hanya dari anggrek Vanda Misyakin. Itu betul-betul luar biasa hasilnya karena begini banyak produk yang dihasilkan. Dia bisa buat anggur, bisa buat obat, bisa buat sabun, bisa buat makanan, apa saja. Hanya di satu tanaman, karena mereka lombakan ini. Ingat, ini hanya akademi. Mereka nggak dapat gelar. Tapi hasilnya bukan main. Karena mereka lebih betul-betul tahu tanaman bagaimana dia. Saya punya waktu berapa menit lagi? Waktunya berapa menit lagi? Masih ada Pak, silahkan. Jadi bagaimana kita betul-betul mengajarkan mahasiswa kita betul-betul berkarya. Menggunakan tanaman itu yang kita pelajari sampai itu bisa digunakan. Jadi kita minta juga bagaimana sih kamu buat sabun dari apel juga, dari ubi jalar, dari singkong itu aja bisa buat sabun. Bagaimana buat anggur, bagaimana membuat makanan, karena saya lihat misalnya bunganya itu, bunga anggrek itu dilapis coklat. Jadi kayak kita kalau ke Singapura kan ada bunga anggrek dilapis emas. Nah itu nggak bisa coklat, itu dimakan enak. Dan juga ternyata anggrek itu bisa dimakan untuk sarapan langsung. Dan saya di rumah saya sekarang jadi dilatah makan bunga begonia. Enak. Dia mentah. Makan kembang sepatu, enak untuk makan pagi.
Jadi bagaimana kita membuat semuanya, karena kita betul-betul ingin membuat nutrisinya. Jadi kita betul-betul, marilah kita mencoba membuat suatu mata pelajaran yang kira-kira menyangkut pertaniannya, menyangkut etno botaninya, menyangkut nilai farmasinya, menyangkut tekniknya. Jadi bagaimana kita tuh bisa mencoba membuat ini semuanya berjalan, karena lalu apa yang ingin saya bayangkan, ini yang saya harapkan nanti tadi kan, kita harus mendidik mahasiswa kita untuk memiliki pemahaman dasar botani yang betul-betul bakal dasar untuk pertanian. Ingat, kita botani basic to agriculture katanya, tapi nggak pernah kita hayati. Bagaimana kita mengenalkan mahasiswa pada penerapannya dalam perspektif pertanian dan pengobatan. Kita ajarkan pada mahasiswa, mereka tanaman ini sebagai taksonom, kamu belajar ini adalah hibiscus sinensis, inilah gunanya, kamu kembangkan yang lain lagi. Kita menyadarkan mereka bahwa ini punya potensial terbatas untuk kita gali obatnya, makanannya, apapun juga, atau seperti tanaman hias, punya banyak sekali. Karena perlu diketahui bahwa saya pernah menjual 140.000 stek kembang sepatu ke suatu, bayangkan 140.000 stek sepatu. Jadi itu kalau kita pandai memasarkan itu ada pembelinya. Kita cari aja bagaimana kita kembangkan itu. Jadi kita mungkin punya orang mahasiswa kita punya wirausaha tapi nggak punya tidak punya penyaluran. Bagaimana kita membuat mereka bagaimana untuk keperluan pengobatan kesehatan. Kita cobalah minta dia. Coba mereka cari ke masyarakat, cari informasi, cari jamur apa saja melibatkan tanaman kita pelajari dalam. Dan lalu bagaimana mengembangkan lebih lanjut ini. Kan mereka kan sarjana, kan? Jadi betul mereka bisa kerjasama dengan farmasi, pokoknya kita bukalah semua prospek di semua jurusan, semua mata kuliah di jurusan kita, dan juga di semua fakultas lainnya. Kalau kita ada farmasi, kita ajak farmasi masuk kerjasama di sini. Karena ingat, semua tadi kan mahasiswa tanaman yang diharuskan dia tulis untuk dikembangkan, dan kita juga akan terkumpul satu tulisan yang bagus sekali, dan ini saya akan pakai untuk membuat flora Sumatera. Nanti kita bicara di Pekanbaru. Cara ini kita pakai sehingga kita dalam setahun bisa 300 jenis untuk flora Sumatera selesai dikerjakan mahasiswa dan bersama dosennya. Jadi mari kita gunakan kiat-kiat ini betul-betul membuat tanaman kita itu berguna untuk pakai semuanya. Kita juga betul bagaimana kita bagaimana mereka itu bisa mengembangkan bakatnya yang kita nggak tahu. Kan kita semuanya punya bakat kan, terutama yang kos-kos ini kan masak sendiri. Nah, mengapa hanya itu jadi masaknya? Mengapa dicoba lain? Mengapa nggak coba apapun juga dijadikan masukan ketumisnya apapun juga? Pokoknya mana kita buat nanti buat ubi jalar yang terasi coklat. Bagaimana kita masukkan coklat kemana? Kita kan belum pernah coba itu kan. Maksudnya kita gila lah. Ya, maksud saya, marilah kita buat rasa mengabuk itu jadi laksamanya nyanyi nanti. Karena betul-betul dia senang karena kita beri bahan baru, kita makan baru dan lain lagi. Ini saya contoh. Dan nah, bagaimana kita ajak mereka, kan kita banyak terus kan orang bicara bioprospecting. Bagaimana taksonom itu di Jepang, karena dia tahu namanya apa. Kita ajar mereka, bagaimana mereka buka. Jadi saya keluarlah di kotak keilmuannya, tapi betul-betul pikirlah bagaimana menggunakan ini semuanya. Dan mungkin juga lalu kita betul-betul yang punya bakat untuk berwirausaha, mengapa tidak? Karena ternyata mahasiswa yang dari Hawaii itu betul-betul banyak di antara mereka lah menjadi bisa membuat bioproduk yang murah. Jadi mereka bikin odol baru dengan yang tanaman bahannya, obat gatal-gatal, segala macam yang mereka bikin karena mereka dibiarkan di sana berikan. Nah ini mungkin kalau jurusan yang ini akan coba, dan saya sudah bisik-bisik dengan Bu Hikmawati, bersilakan nanti Undri mencoba gagasan gila ini, karena gagasan gila ini. Tapi itu berarti kita harus punya kemampuan untuk mendirikan, menyatukan semua potensi kampus untuk berbuat sesuatu, menghasilkan apa yang ada produk yang bisa dijual. Bikinnya jual saja. Jadi betul-betul kita menjual masyarakat kita dengan. Dan saya sudah bisik-bisik, rupanya Bu Fitmawati sudah siap untuk dijadikan kunci percobaan. Kita nanti setelah ini ada FGD kan. Mari kita kembangkan. Artinya apa? Kita perlu buat buku baru morfologi. Kita perlu buat bagaimana kita tuh menggunakan plasmosah untuk kita mungkin bukan pemulihannya, tapi paling tidak kita bisa menilai supaya kita punya tahu apa yang digunakan sehingga kita bilang. Nah, Bapak mungkin tahu kan kita sudah menghasilkan mahasiswa itu sudah menghasilkan salak simpuan. Bagaimana dia tahu bagaimana caranya? Karena sekarang salak simpuan itu sudah punya nomor, tapi di lapangan nggak sama. Kami kan nggak tahu bagaimana membuat itu sama.
Karena kita tahu salak itu menurut tanamannya suka selingkuh, segala macam masuk ikan. Jadi buahnya lain. Nah, kita sudah tahu dia 4 tahun melihat, tapi tahu bagaimana banyak itu. Tapi ini belum dikerjakan, tidak juga dikerjakan. Jadi maksudnya dia hanya bisa salah satu bisa lihat kalau dicangkok, dan itu kebetulan salaknya bisa banyak. Jadi kita tuh kita bisa, berarti kalau kita bersama-sama mungkin, tapi kembali ini harus ada kelinci percayaannya dulu lah. Karena saya pikir ini perlu waktu 2 tahun kita buat persiapan. Ini kalau diterima usulnya. Tapi saya dengar Bu Fatmawati sudah bersedia katanya untuk mencoba nantinya. Nah, saya lihat mungkin tempat lain di Indonesia itu sudah punya Yun. Jadi syaratnya satu, dia punya tanah kira-kira 1000 meter persegi. Dia punya dapur yang bisa main, bisa masak-masak. Dia punya lab yang bisa prospecting. Dia bisa kerjasama dengan seluruh fakultasnya untuk bisa betul-betul menggali Tuhan ini, sehingga dengan demikian taksonomi kita itu tidak hanya ngapalin nama bahasa Latin, tapi tahu menggunakannya bagaimana. Kita ajar mahasiswa kita bisa menggunakan Prussia dan bisa menggunakan Google. Bagaimana tanya Google apa? Kita bisa tanya apa yang Google bisa jawab. Karena kita hanya Google-nya misalnya hanya dari juga kata, tapi kalau kita tanya yang bertanya itu akan mungkin. Saya kira cukup bicara. Mudah-mudahan ada yang mau nangkap ini semuanya dan kita mungkin bisa betul kembangkan, dan saya sudah berjanji dengan Fitmawati akan mengembangkan bagaimana cara membuat flora semakarana tanpa usaha. Nah, kita coba bikin. Kita membuat botani ekonomi, botani yang terapan karena pemerintah gagal melihat jurusan-jurusan yang tidak ada gunanya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Min, seperti biasa ya, tajam dan langsung memberikan alternatif apalagi yang harus kita lakukan ke depannya. Yang saya catat itu kita kurang mengajarkan ya kepada anak-anak bahwa pengetahuan itulah yang berubah, bukan nama-nama dan bukan barangnya itu yang berubah. Kemudian saya tangkap tadi kita harus lebih integratif ya Pak ya, bahwa segala macam dipelajari, bahwa botani adalah basic dari agriculture, lalu mempelajari tanaman mulai dari segalanya sampai kemudian pemanfaatannya dan mengeksplorasi itu mau jadi apa biar anak kos makannya nggak itu lagi ya Pak ya. Nah itu mungkin ide gila seperti biasa Pak Min pasti mengeluarkan ide gila. Itu ide gila yang mungkin bisa kita tindak lanjuti, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Baik, masih panjang ini, mudah-mudahan Bapak bisa bertahan sampai selesai ya Pak ya. Karena saya sudah berniat karena saya ingin apa ini gila ini, saya ingin ini betul-betul ada yang mau jadi korban. Karena saya perlu korban. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Ada 800 orang Pak, sisanya di YouTube gitu. Mungkin masa tidak ada yang nyangkut ya jadi korbannya Pak Min. Baik, mungkin berikutnya kita simak pemaparan dari 3 narasumber untuk mengawali segala macamnya nanti untuk pembahasan dan urun rembuk dari Bapak Ibu sekalian juga. Kita mulai dari narasumber dulu. Sebelumnya saya sampaikan kembali bahwa link absensi akan disampaikan di akhir pemaparan, di akhir diskusi dari paparan 3 narasumber. Dan untuk pertanyaan silahkan bisa. Nanti ada panitia akan memberikan link untuk pertanyaan, link Google Form untuk pertanyaan di chat box Zoom dan di YouTube juga. Silahkan Bapak Ibu bila ada pertanyaan kepada narasumber 1, 2, dan 3 sudah tersedia di sana kolomnya. Silahkan diisikan. Nanti moderator akan membahasnya di sesi diskusi. Baik, selanjutnya saya persilakan Bu Fitmawati. Mungkin langsung aja ya Bu Fit ya untuk membantu acara sesi diskusi dengan ketiga narasumber. Silakan Bu Fit.